Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Nah, sebelum dilanjutkan, kita kenal dulu fungsi saraf ya, fungsi dari sistem saraf. Berikut adalah gambar dari sel saraf. Di sini digambarkan dua sel saraf. Nah, di mana kedua sel saraf ini saling terhubung di banyak titik perhubungan. Nah, ini menguntungkan sehingga konektivitas suatu saraf itu akan cepat. Begitu. Jadi kalau ada eh, kegiatan gitu ya berkaitan dengan fungsi saraf yaitu menerima rangsang dari dalam tubuh, misalnya dari hormon dan juga dari lingkungan, kemudian juga harus mengubah, menghantarkan, memproses rangsang, mengatur kondisi tubuh, mengatur fungsi tubuh, ini semua akan berjalan dan terjadi dengan cepat, dengan lancar. Nah, eh, jika ditinjau dari sifat kerjanya, maka sistem saraf itu dibagi yang sifatnya motorik, yaitu kerja saraf yang kita kehendaki sebagaimana kehendak kita. Misalnya kalau saya ingin berjalan, gitu ya, saya ingin berjalan mendekati pohon mangga. Saya ingin berjalan untuk memilih baju yang digunakan untuk anak-anak, misalnya. Nah, itu saya ada keinginan. Saya bekerja karena ada kehendak. Berbeda dengan saraf otonom. Nah, saraf otonom ini bekerja sendiri tanpa kehendak atau tanpa harus kita sadari, tanpa harus kita perintahkan. Misalnya saja jantung yang berdenyut ya. Kita tidak harus menginginkan saya akan mendenyutkan jantung saya dengan kekuatan jantung 120 mm Hg per 80 mm Hg. Tidak seperti itu. Nah, jantung kita berdenyut saja gitu ya, tanpa harus kita sadari. Nah, begitupun ketika kita bernafas, kita nggak harus mengatur kita mengambil nafas setiap menit berapa kali. Nah, seperti itu ya. Kita juga nggak harus eh, menyeting gitu ya, bahwa pembuluh darah kita itu harus terbuka, harus bisa dialiri darah. Nah, semua ini bekerja sendiri secara otomatis sehingga disebut sebagai saraf otonom. Nah, saraf otonom ini memang fungsinya mengatur secara otomatis keadaan fisiologi yang tetap. Misalnya suhu, tekanan darah, peredaran darah, pernafasan, dan lain-lain. Nah, ini diatur secara otomatis. Berbeda dengan saraf motorik tadi ya, kita bisa koordinasikan. Kalau saya lelah menunggu gitu ya, ketika saya menunggu di rumah sakit gitu ya, atau menunggu antrian di bank. Nah, kalau saya lelah menunggu, maka saya akan memposisikan duduk saya gitu ya, yang tadinya kakinya dilipat, sekarang menjadi diluruskan. Nah, seperti itu kan kita atur gitu ya, kita koordinasikan. Tetapi kalau yang saraf otonom, ini semua berjalan serba otomatis begitu. Nah, saraf otonom yang bisa kerja otomatis ini secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu saraf yang simpatik atau disebut juga saraf adrenergik. Kemudian yang kedua disebut sebagai saraf parasimpatik atau disebut juga sebagai saraf kolinergik. Nah, saraf simpatik nanti akan berbeda sifat dengan saraf parasimpatik. Para itu artinya ini ya, berlawanan ya, berjauhan gitu. Nah, baik saraf simpatik dan saraf parasimpatik ini bekerja secara seimbang dalam mengatur fungsi tubuh. Begitu. Jadi, ketika saraf simpatik itu bekerja, maka di saat yang sama nanti saraf parasimpatik juga bekerja dan sebaliknya. Nah, ini contoh.
Contoh perangsangan pada organ. Jadi di sini digambarkan ada organ, mata, paru-paru, jantung, pembuluh darah, gastrointestinal, kandung kemih, uterus, kelenjar sativa gitu ya. Nah, organ ini hanya beberapa contoh organ yang pada organ tersebut diatur kerjanya oleh saraf simpatik sekaligus saraf parasimpatik. Jadi kita punya mata, itu di situ ada saraf simpatik, di situ juga ada saraf parasimpatik. Kita juga punya jantung, di situ bekerja saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Nah, sekarang pengaruhnya gimana? Nah, jika saraf simpatik ini aktif, gitu ya, saraf simpatik yang ada pada mata itu simpatik, saraf simpatik yang ada di mata itu bekerja, diaktifkan, maka pupil mata ini akan mengalami dilatasi ya. Pupilnya terbuka. Itu. Nah, demikian di paru-paru. Kalau saraf simpatiknya itu diaktifkan, dirangsang, maka terjadi dilatasi bronkus atau bronkodilatasi. Nah, kalau jantung gimana? Ya. Nah, kalau saraf simpatik jantung diaktifkan, maka denyut jantungnya meningkat. Nah, sebaliknya, kalau saraf parasimpatik di jantung ini diaktifkan, yang parasimpatik di jantung diaktifkan, maka denyut jantung ini bisa menurun. Begitu. Begitu juga ini ya. Aduh, kemih. Kalau saraf simpatiknya yang aktif, relaksasi kandung kemih. Tetapi kalau yang aktif adalah parasimpatik, maka terjadi kontraksi kandung kemih. Ingin berasa, ingin ke toilet, itu ya. Nah, ini jika dirangsang. Nah, sebagai tambahan bahwa saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik ini bisa diblok, bisa dihambat, bisa di stop gitu. Nah, sehingga kalau jantung ya, saraf simpatik jantung tadi kan diaktifkan, denyutnya meningkat. Kalau saraf jantung, saraf simpatik jantung itu diblok, ini diblok, silang begitu ya. Maka yang terjadi adalah denyut jantungnya menurun. Itu kalau diblok. Kalau diaktifkan, denyut jantungnya meningkat. Begitu. Nah, ini ternyata ada obat-obat yang bisa mempengaruhi baik saraf simpatik maupun saraf parasimpatik sehingga terjadi perubahan pada organ-organ. Begitu. Misalkan, masih jantung lagi ya. Jantungnya, jantung alami manusia itu berdetak dengan lebih kuat. Ya, yang biasanya 120 mmHg, ini kok detaknya itu sampai 100, jadi 130 ya. Ini tidak normal, naik sehingga mencapai 160. Nah, supaya denyutnya ini tidak terus meningkat, maka kita harus memblok, menghambat respon simpatik pada jantung. Nah, kalau saraf simpatik jantung itu diblok, maka denyut jantung yang akan menurun. Begitu ya. Nah, hal seperti ini akan kita jadikan pendekatan terapi pada berbagai pengobatan yang organ-organ tersebut disarafi oleh saraf-saraf otonom. Nah, kita bicarakan yang saraf simpatik dulu ya. Nah, saraf simpatik ini ternyata ini ya, tadi yang simpatik ya. Jadi, ulang dari sini aja. Saraf otonom kan dibagi dua ya. Ada yang simpatik, parasimpatik. Yang simpatik atau kata lainnya adalah adrenergika, itu dibagi menjadi 4 subtipe atau 4 reseptor. Reseptor atau subtipe beta 1, kemudian reseptor beta 2, reseptor alfa 1,
reseptor alfa 2. Lalu yang parasimpatik ini diantaranya bisa dibagi menjadi reseptor muskarinik dan dopaminergik. Nah, pembagian tersebut ini ya sudah ditemukan gitu ya oleh ahli farmakologi bernama Alquist bahwa dalam sistem saraf itu terdapat suatu reseptor yang dinamakan reseptor alfa dan reseptor beta. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa kedua jenis reseptor ini masih dibagi lagi menjadi dua subtipe, yaitu alfa 1, alfa 2, dan beta 1, beta 2. Nah, akibat dari stimulasi reseptor tersebut, maka bisa terjadi perubahan organ gitu ya, seperti di bawah ini. Kalau saraf alfa 1 itu bekerja, diaktifkan, maka terjadi pengaktifan organ efektor, misalnya otot polos, itu akan vasokonstriksi atau menciut atau mengkerut gitu ya. Nah, terus kalau alfa 1 dirangsang juga, maka sel kelenjar produksi air ludah ini akan meningkat produksinya, akan diproduksi. Terus yang alfa 2. Nah, ini menghambat pembebasan noradrenalin, diantaranya adalah adrenergika. Lalu reseptor beta 1. Jika diaktifkan, jika dirangsang, maka akan memperkuat daya dan frekuensi jantung. Lalu yang beta 2, jika dirangsang, ini akan mengakibatkan bronkodilatasi dan stimulasi metabolisme glikogen dan lemak. Nah, ini bronkodilatasi, bronkusnya melebar gitu ya, jadi menghilangkan rasa sesak. Terus stimulasi metabolisme glikogen dan lemak. Nah, ini bahaya gitu ya, merugikan gitu karena kadar glukosa darah bisa tinggi. Nah, ini jika kita pelajari ya, jika saraf simpatik ini dirangsang, maka akibat yang terjadi adalah meningkatkan tekanan darah, meningkatnya denyut nadi, jadi ini frekuensi jantung. Kalau ini tekanan ya, tensinya berapa? Kalau ini frekuensinya bagaimana gitu. Terus relaksasi bronkus, lalu dilatasi pupil, lalu relaksasi uterus, kemudian meningkatkan kadar glukosa darah. Ini kalau perangsangan simpatik. Nah, lalu sekarang perangsangan parasimpatik. Nah, ini kebalikannya. Kalau saraf parasimpatik dirangsang, maka frekuensi jantung itu akan menurun. Kalau kemudian denyut nadi jantung atau tensinya itu juga turun. Lalu terjadi kontraksi bronkus, kontraksi pupil, kontraksi saluran kemih, kemudian juga meningkatkan kontraksi saluran cerna. Lalu juga meningkatkan tonus otot gitu ya. Itu yang parasimpatik sifatnya seperti itu. Nah, kita membicarakan obat golongan-golongan simpatik. Nah, obat golongan simpatik itu seperti apa sih gitu ya? Ya, obat yang mempunyai sifat ini. Meningkatkan darah, meningkatkan denyut, relaksasi bronkus, dilatasi pupil, relaksasi uterus, meningkatkan kadar glukosa. Nah, di antaranya mempunyai sifat yang demikian. Nah, bisa juga dikatakan apa itu obat-obat golongan simpatik yaitu ya, yaitu sifat obat yang sifat obatnya gitu ya. Jadi obatnya itu bisa merangsang sistem saraf simpatik sehingga tubuh disiapkan untuk
siap gitu ya untuk waspada. Nah, yang termasuk obat golongan simpatik apa saja gitu ya? Ternyata banyak ya. Ada adrenalin. Ini wajib tersedia di rumah sakit ya, di di layanan kesehatan, puskesmas gitu ya. Karena ini termasuk obat yang sifatnya eh, obat penyelamat jiwa. Gitu. Digunakan sebagai penyegar yang efektif pada keadaan kolaps, shock atau jantung berhenti. Itu kelebihannya gitu ya. Lah, terus ini kekurangannya si adrenalin ini cepat terurai sehingga kerjanya ini menjadi singkat. Nah, lalu dalam penggunaannya, adrenalin ini dikombinasi dengan suatu anestesi lokal namanya prokain, sehingga obatnya itu awet di tempat penyuntikan tersebut. Nah, adrenalin ini bentuknya adalah sediaan injeksi itu ya. Nah, digunakan pada orang yang dalam kedaruratan ya, shock, collapse, jantungnya berhenti, banyak ya insiden ya, tenggelam gitu ya. Lalu phenylephrine. Kalau phenylephrine itu kerjanya di saraf alfa satu. Nah, kalau alfa satu dirangsang, maka akibatnya seperti ini. Radang mukosa yang dapat menyebabkan konjungtivitis non-spesifik ini akan dapat dikurangi. Gitu. Nah, phenylephrine itu kan utamanya digunakan untuk dekongestan gitu ya. Jadi kalau hidungnya tersumbat itu digunakan phenylephrine. Ini bisa diberikan dalam bentuk obat tetes ya, diencerkan, tetapi tidak boleh diberikan dalam bentuk semprot karena menimbulkan gangguan pernafasan dan koma akibat terjadinya absorpsi begitu. Ini PPA, fenilpropanolamin, digunakan sebagai dekongestan pada pilek dan antiselesma. Jadi dekongestan itu apa? Sudah pada tahu ya bahwa dekongestan adalah obat yang meniadakan hidung tersumbat atau meniadakan koneksi. Eh, Yang meniadakan, sorry, ralat. Obat dekongestan ya, obat yang meniadakan kongesti atau sumbatan gitu ya, atau hidung tersumbat. Ini bekerja pada saraf alfa satu. Gitu. Nah, kok seperti itu, kok alfa satu? Nah, ini kita ingat lagi. Di mana ya? Hmm, nanti ya. Di alfa satu. Nah, lalu PPA atau fenilpropanolamin ini juga komponen banyak obat. Ini juga gunanya sebagai dekongestan, menghilangkan hidung yang tersumbat. Nah, ini dipakai untuk eh, obat-obat flu gitu ya, yang hidung tersumbat ya. Nah, ini hati-hati pada penderita hipertensi karena termasuk golongan adrenergika yang dapat meningkatkan denyut jantung. Begitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa jika saraf simpatik dirangsang, maka akan terjadi peningkatan denyut jantung. Nah, kenapa kok denyut jantung meningkat? Karena obat ini selain bekerja pada alfa satu, ini juga bekerja pada senyawa simpatik pada umumnya. Begitu.
Lalu salbutamol. Nah, bekerja pada eh, reseptor beta 2. Nah, ini salbutamol sudah ingat ya. Dia digunakan untuk meredakan spasme akibat asma dan juga bronkitis. Nah, jika saraf beta 2 dipacu, maka mengakibatkan bronkodilatasi ya, bronkusnya melebar. Nah, efek sampingnya apa? Ada takikardi, ada tremor, ada sakit kepala gitu ya. Lalu mengganggu janin. Nah, contoh merek dagangnya Ventolin, lalu salbutamol ya bisa. Nah, ini sekarang yang Bu Ismi tadi sudah singgung ya. Kalau tadi ada adrenergika atau saraf adrenergik, nah maka obat yang kerjanya berlawanan itu disebut sebagai simpatolitika. Nah, atau disebut adrenolitika. Nah, contohnya apa? Contoh obat yang melawan simpatik. Kalau salbutamol tadi kan menguatkan simpatik, itu ya. Fenilpropanolamin itu juga menguatkan kerja saraf simpatik. Nah, ini sekarang yang melemahkan kerja saraf parasimpatik. Di antaranya adalah ergometrin, adalah senyawa yang melawan efek simpatik sebagian atau seluruhnya. Efek toksisitasnya kuat, kemudian secara khusus digunakan untuk menghentikan perdarahan yang berlebih pada haid ataupun pada saat melahirkan. Jadi ergometrin itu nanti eh, ke- memampatkan gitu ya ketika ada pembuluh darah yang terbuka dia yang menyempitkan lalu pembuluh tersebut ini ya bisa menutup lagi lukanya nggak keluar-keluar. Nah ini ergometrin ini mempunyai efek samping kontraksi otot polos di perifer dan rahim dengan efek vasokonstriksi dan kelihatan dan kenaikan tekanan darah dan juga efek oksitoksik atau efek kenaikan kontraksi rahim. Lalu ini ergotamin ya. Tadi ergometrin, sekarang ergotamin. Digunakan untuk pengobatan migrain. Bisa caranya gimana? Ya, mengecilkan pembuluh darah yang bengkak di otak. Nah, efek sampingnya mual, muntah, sakit perut, kejang pembuluh darah, dan otot. Nah, ini tidak untuk mencegah migrain. Jadi kalau ada sakit aja. Contohnya cover gout, lalu contohnya lagi Bilapen ya. Nah, ini masih simpatolitika lagi ya, blocker ya. Ada yang disebut sebagai beta blocker. Nah, apa itu beta blocker? Adalah obat yang melawan efek simpatik sebagian atau seluruhnya. Nah, kalau ia disebut sebagai beta blocker artinya obat tersebut memblok aktivitas dari reseptor beta. Nah, sekarang kalau reseptor beta itu diblok, reseptor beta itu nggak boleh ngirim sinyal, maka siapa yang akan memerintahkan denyut dan frekuensi jantung ini? Karena selama ini yang terjadi adalah beta blocker itu mengalir terus-menerus begitu. Nah, kemudian obat beta blocker dapat mengakibatkan kerja relaksasi katekolamin pada otot polos. Beta blocker digunakan pada penyakit jantung, koroner, gangguan kardiovaskuler, gangguan ritme jantung, hipertensi, misalnya bisoprolol, propranolol, metoprolol, atenolol, acebutolol. Nah, ini ya, mereka sering sih ya keluar bareng ya.
Nah, ini masih beta blocker juga gitu ya. Adalah senyawa yang melawan efek sistemik, yaitu sebagian atau seluruhnya. Beta blocker mengakibatkan kekuatan denyut dan frekuensi, kemudian menghentikan kerja relaksasi katekolamin pada otot polos. Nah, ini blocker digunakan pada penyakit jantung, gangguan fungsi jantung, gangguan ritme, dan juga hipertensi. Nah, contohnya ada bisoprolol, propranolol, metoprolol, atenolol, gitu ya, acetol, acebutolol, nah banyak ya. Nah, kemudian penggolongan beta blocker itu ada yang disebut sebagai beta blocker selektif, ada juga beta blocker non selektif. Nah, yang selektif ini menurunkan denyut jantung, tetapi tidak menyebabkan bronkitis, bronkokonstriksi, sorry. Nah, ini aman ya untuk asma, untuk bronkitis, ini mereka aman. Nah, siapa yang termasuk beta blocker? Ya, bisoprolol, atenolol, metoprolol, acebutol. Nah, ini kan termasuk obat-obat yang digolongkan sebagai beta blocker. Lalu beta blocker yang selektif. Nah, ini untuk menurunkan denyut jantung dan menyebabkan bronkokonstriksi gitu ya. Misalnya labetalol, propranolol, timolol, vindolol. Nah, ini adalah eh, golongan non-selektif ya. Jadi memang tidak bisa dikelompokkan dalam kelompok yang sebelumnya. Nah, ini penggunaan beta blocker. Bila reseptor beta diblok, maka akan mengakibatkan penurunan frekuensi dan denyut jantung sehingga tekanan darah menjadi turun. Nah, sementara beta blocker ada yang selektif dan ada yang non-selektif terhadap reseptor 1 sampai 2, eh, beta 1 sampai beta 2. Nah, sekarang efek samping beta blocker yaitu vasokonstriksi ya atau kontriksi. Ini biasanya parunya ya, parunya yang diatasi sama bayinya. Kemudian ini eh, penyempitan bronkus akan menyulitkan pernafasan, pasien menjadi sesak. Kemudian hati-hati menggunakan obat beta blocker non-selektif pada pasien hipertensi dengan penyakit asma. Ini adalah gambar yang memudahkan kita tentang ada 4 tipe reseptor, reseptor yang ada di saraf simpatik. Adrenergik ya ini ya. Reseptor beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Nah, ini bisa dibaca. Misalnya saja saya baca ini ya, salbutamol ya yang sudah pada ingat. Jadi salbutamol ini adalah agonis dari resep dari saraf eh, otonom simpatik farmasi itu ya. Tuh. Nah, kalau menggunakan agonisnya salbutamol, maka tidak terjadi suatu sesak nafas gitu ya. Nah, demikian juga yang misalnya ada yang pasiennya kecil gitu ya. Oh, pasiennya kecil gitu ya. Nah, itu juga bisa dengan ini ya. Oh, walaupun kecil sudah umur
17 tahun ya, sudah diminta KTP dewasa. Nah, ini contohnya salbutamol. Ini kalau kita lihat tarik garis lurus, salbutamol memang lebih condong ke selatan. Oh, lalu nih alfa satu, alfa 2, beta satu, beta 2. Nah, sekarang golongan saraf parasimpatik. Nah, golongan saraf parasimpatik ini kerjanya mirip dengan saraf simpatik yang dipacu, tetapi ini dihambat. Jadi kolinergika itu seperti kerja saraf simpatik yang dihambat. Apa itu? Frekuensi dan kontraksi jantung menurun. Kemudian eh, terjadi tahanan pembuluh darah perifer, kemudian sekresi ludah lambung, sekret ini bertambah, lalu tonus ototnya ini meningkat, kemudian pupil menyempit, lalu mata terakomodasi ke titik yang dekat, itu atau miosis. Nah, itu akibat dari perangsangan eh, asetilkolin atau parasimpatik. Kita lanjut sebentar ya. Nah, lalu iosiamin. Iosiamin, namanya iosiamin butil bromid, ini digunakan untuk penanganan nyeri dan tidak nyaman akibat kram abdominal atau kram daerah perut ya. Lalu menstruasi, terus juga ini ya, spasme pada pencernaan. Jadi kontraksi gitu ya. Terus juga cocok untuk mencegah ini beser gitu ya, beser pada orang tua. Nah, ini bukan pereda nyeri ya, walaupun digunakan untuk premenstrual syndrome, tetapi bukan obat nyeri, tetapi obat untuk relaksan eh, relaksan otot-otot bagian dalam. Nah, merek dagangnya banyak ya. Ada Buscopan, ada Spasmina, Spasmium gitu. Nah, mereknya banyak. Nah, sehingga obat-obat seperti hiosyamin butil bromid ini sering di, dikombinasi dengan obat analgetik. Nah, lalu papaverin. Papaverin ini adalah spasmolitika yang merelaksasi otot polos. Jadi merelaksasi otot-otot ya otot-otot eh, yang spasme yang kaku. Di mana itu? Otot di pembuluh darah, otot bronkus, otot usus ya, otot usus. Nah, papaverin ini digunakan akibat spasma bronkus, saluran urin dan uterus dan juga gangguan pasokan air perifer dalam tubuh ya. Rutenya secara oral, rektal maupun parenteral. Jadi lewat suntikan ya. Lalu ini ipatropium bromida. Nah, ini berdaya bronkodilatasi, jadi bisa melebarkan bronkus. Nah, kapan bronkus dilebarkan? Ketika terjadi asma, gitu ya. Nah, khusus digunakan pada asma dalam bentuk inhaler atau spray. Mula kerjanya cepat yaitu 3-5 menit dan bertahan selama 5-6 jam. Nah, efek samping tercatat sebagai mulut kering, nyeri kepala, pusing, dan juga mual. Nah, ini sama menggunakan ipatropium, ini sama efektifnya dengan menggunakan eh, inhalasi ini ya, inhalasi B2, beta 2, adrenergika.
misalnya inhalasi salbutamol atau fenoterol dan lain-lain, ini lebih ini ya sama efektifnya dengan ipratropium. Nah, baik ipratropium maupun salbutamol ini jika perlu bisa dikombinasi. Baik, demikian. Ini obat-obat yang bekerja pada saraf simpatik, begitu. Nah, jadi eh, ini yang parasimpatik ya. Ini ipratropium sifatnya adalah mendilatasi bronkus. Nah, ini menghambat gitu ya, menghambat. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.